أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على جميع النعم التي لا تحصى أبدا. وكم من نعمة أنعمت علينا قل لك شكرنا. وكم من بلية ابتليتنا قل لك صبرنا. سبحانك. سبحانك ما شكرناك حق شكرك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. Tidak ada setitik pujian pun yang kita miliki, seluruh pujian milik Allah. Ya Allah, kami sadari kami belum bersyukur sebagaimana semestinya kami harus bersyukur. Betapa banyak nikmat-nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, tapi sedikit sekali kami bersyukur. Betapa banyak nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami tidak mampu berzikir sebagaimana semestinya kami harus berzikir. Kami belum mampu beribadah sebagaimana semestinya kami harus beribadah kepada Engkau. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah, salam dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah, segala puji milik Engkau, segala puji milik Engkau. Ingat, ketika kita merasakan nikmat, hati kita langsung ini dari Allah. Apa yang kita rasakan, ya Allah, nafas dari Engkau, oksigen dari Engkau. Subhanallah. Kita bisa melihat sekarang, bisa melihat, ya Allah, alhamdulillah aku bisa melihat Engkau yang membuka penglihatan ini. Bapak Ibu mendengarkan ceramah saya, ya Allah, alhamdulillah saya bisa mendengar. Pendengaran ini adalah Engkau yang memberikannya. Subhanallah. Kita menyentuh siapapun dan apapun, menyentuh anak kita, menyentuh istri kita, menyentuh suami kita, menyentuh apapun, makanan, minuman, menyentuh tubuh kita. Ya Allah, ini dari Engkau semua, ya Allah. Maka ketika kita merasakan sesuatu, dikembalikan kepada Allah. Terus, terus, terus. Ketika kita minum, pelan-pelanlah minum. Rasakan Anda dalam nikmat Allah. Seakan-akan kita di dalam pelukan Allah. Bagaimana Allah memeluk kita dengan air sehingga kita bisa hidup. Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Dan dari air kami ciptakan segala sesuatu hidup. Subhanallah. Ya Allah, alhamdulillah. Kita bisa mencium aroma wangi. Ya Allah, alhamdulillah. Kita di depan kita ada bunga. Kita ngeliat bunga, Masya Allah, tabarakallah, indah sekali. Kemudian kita cium bunganya. Alhamdulillah. Sampai pun buah-buahan. Aroma durian. Masya Allah, bau jeruk. Masya Allah, bau strawberry. Kita mandi. Air menyentuh kulit kita, ya Allah, alhamdulillah. Kita rasakan. Inilah bahasa saya menjadi pemain. Pemain. Saya ilustrasikan Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya sudah menjelaskan ini di Masjid Cilandak. Dan ketika upgrading di dalam sekolahan saya pun menjelaskan ini. Seandainya saya tidak suka bola, tidak suka sepak bola, dapat berita, Arifin tadi malam nonton bola nggak? Enggak. Indonesia Vietnam loh. Oh ya, berapa-berapa? 2-0. Oh, 2-0. Ya datar. Nggak nonton bola, nggak suka bola. Baru ketahui kedudukannya 2-0 menang Indonesia. Ya senang, biasanya. Naik lagi atasnya. Ketika kita mendengar berita, kita suka bola. Arifin tadi malam. Gimana tadi malam tuh? Bola. 2-0. It's menang, Alhamdulillah. Dia senang, beda dengan pertama. Tapi dia tidak nonton.
Kemudian kita nonton bola. Ada orang yang nonton bola dan suka nonton bola eh, di televisi sampai, "Hei, ya gol." Waktu mau kebobolan, jangan sampai gol, jangan sampai. Alhamdulillah. Ketika mau golin, wah, gol, ye, sampai joget ya di depan televisi, merasakan betul. Karena pertama dia suka bola dan nonton langsung, beda dengan yang tadi tidak nonton, yang sifatnya informatif, kognitif. Oh ini nggak merasakan. Grade di atas itu lagi apa? Yang nonton bola di stadion. Saya baru pulang dari Vietnam kemarin. Kita nonton, iya. Di stadion kita nonton. Di sini sampai dicoret merah putih, merah putih. Bawa spanduk. Oh, Indonesia. Wah, sampai lagu Indonesia Raya berapi-api di stadion. Yeah, yeah. Lebih dahsyat lagi karena dia live nonton di stadion. Oh, subhanallah. Di stadium yang besar, di Vietnam berandai-andai. Ada yang lebih hebat dari itu semua? Ada. Siapa itu? Pemain bolanya itu sendiri. Pemain. Wah, gua cek sana, gua cek. Gol! Sampai koprol-koprol, ya kan? Menggolkan. Masya Allah. Maka rasa itu grade-nya beda-beda. Al-Quran, hadis. Al-Quran menerangkan siapakah Allah Azza wa Jal. Kita dijadikan oleh Allah pemain semua. Subhanallah. Tapi sedikit sekali yang bermain. Ya datar. Maka ada bahasa. Anda punya masalah? Iya. Masalahnya banyak-banyak. Masalahnya berat-berat. Berat. Masalah. Satu, ini statement-statement ini menunjukkan dia punya masalah banyak berat. Ditanya, apakah Anda punya Allah? Ya jelas ada Allah. Allah yang mencipta langit dan bumi serta isinya. Iya. Allah yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta isinya. Iya. Allah yang menentukan segalanya. Iya. Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Diuji dengan nikmat dan diuji dengan kesengsaraan. Iya. Allah yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta isinya. Iya. Jadi di mana masalahnya? Allah berjanji kalau Anda bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih jalan keluar. Benar nggak? Betul. Dia tahu. Tapi karena tidak pemain, maka keluarlah kata-kata musibah berat, masalah banyak, dan seterusnya. Karena dia hanya tahu, tahu, tahu. Allah yang ngatur, iya, iya, iya tadi udah tahu semua. Grade-nya mungkin yang paling bawah yaitu dia tidak suka bola tapi tahu kedudukan, 2-0. Biasanya tidak menjiwai. Subhanallah. Sekarang saya ilustrasikan lagi. Sholat khusyuk susah nggak? Susah. Sabar susah nggak? Susah. Bawahnya mau marah aja susah, iya. Terus apalagi ikhlas susah nggak? Susah. Apalagi yang susah-susah. Kemudian kita lihat redaksi Al-Quran. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin yang mudah dan tidak ingin yang susah. Yang benar yang mana ini? Berarti Allah yang ngatur, Allah yang nggak memudahkan kita. Kenapa ini jadi susah? Allah. Kenapa susah? Ya Allah yang benar apa manusia yang benar? Yang jelas Allah yang benar. Nah, Allah benar tapi realitanya saya susah. Nah kan gitu. Nggak mungkin Allah nyuruh sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan. Sabar iya. Bersabarlah Anda. Susah iya susah. Tapi kalau dengan desainnya Al-Quran, dengan pemahaman Al-Quran, dan Al-Quran sudah melatih kita untuk menjadi pemain. Maksudnya apa? Kita jiwai segala perintah Allah, kita rasakan, kita mainkan. Nggak ngerti Ustaz maksudnya gimana ini. Di depan kita ada air minum. Belum menyentuh air itu, Allah sudah memerintahkan. Afraitumul ma'a alladhi tashrabun. Anda tidak memperhatikan air yang kalian minum. Ini redaksi Al-Quran. Afraitumul ma'a alladhi tashrabun. Apakah Anda nggak ngeliat air yang Anda minum? Ini surat Al-Waqi'ah. Ayat 68, 68, 69, 70. Afraitumul ma'a alladhi tashrabun. Apakah Anda tidak melihat air yang kalian minum?
dari mana? Dari Allah. Alladzi yuhyi wa yumiit. Ya Allah menghidupkan dan mematikan. Siapa itu? Allah. Tanpa air Anda bisa hidup? Tidak. Kalau nggak minum gimana? Ya, mati. Gitu. Ini datar semua. Tahu. Tapi ketika minum dia tidak menjadi pemain. Maka tidak aneh ada kata-kata sholat khusyuk susah. Tidak ada getaran dalam hati. Disebut nama Allah biasa saja. Dikasih tahu itu dosa loh. Ah, biar aja. Ikan air yang Anda minum, itu aku yang kasih wahai manusia. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzil. Apakah Anda yang bikin air? Kalian yang menurunkan dari awan ke bumi ini atau kami? Subhanallah. Disuruh melihat hujan kita rasakan. Kita lihat. Anda nyentuh air ya Allah. Anda rasakan. Ya Allah bismillah. Pelan-pelan nikmatin. Pelan-pelan ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu jadi pemain. Walau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami kalau kami mau kami jadikan tuh air semua asin semua. Falaula tashkur. Mengapa kamu tidak bersyukur pada aku, hai manusia? Itu air aku jadikan begitu nikmat semua. Ini mohon maaf kalau Anda ke daerah Tanjung Priok, di sana masih ada orang jual-jualan air. Lau nasya, kalau kami berkehendak, ja'alnahu ujajan. Kami jadikan mereka asin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini kan dibalik, analogika terbalik. Realitanya, air kita nikmati minum itu tidak asin. Coba di muka bumi ini semua airnya adalah asin. Mati kita. Susah hidup. Jadi ada dua sisi di sini. Sisi pertama kita melihat air, ya Allah ini dari Engkau ya Allah. Kita rasakan minumnya air, ya Allah ini dari Engkau ya Allah. Ini yang normal, dengan logika normal. Secara faktual seperti ini. Sekarang fakta yang dibalik. Shh, supaya Anda bersyukur lebih dahsyat. Supaya kita merasakan nikmat yang dahsyat gimana? Bayangkan semua air asin. Ya Allah, nikmat betapa dahsyatnya. Di balik, walaupun realitanya tidak demikian. Bahasa yang lain, analogikan terbalik tentang air. Subhanallah. Jadi kita disuruh untuk merasakan menjadi pemain. Di dalam soal mulk, ayat 30. Qul aro'aitum. Disuruh mikir kita. Coba lihat. In asbaha ma'ukum ghauran. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Bapak Ibu, insya Allah SWT. Kalau kita kucurkan air di atas tangan kita, lama-lama habis. Ya habis, ke bawah dia. Dia sifatnya ke bawah. Dia masuk dalam sini. Itu sifat air. Logikanya ketika diturunkan air hujan, tanah, lama-lama ke bawah, ke bawah, habis. Apalagi di bawah ada api. Di bumi, di perut bumi itu ada api. Habis. Tapi ditahan oleh siapa yang nahan? Allah. Jadilah sumber mata air. Allahu Akbar. Maka disuruh mikir, Kul aro'aitum. Coba Anda pikir, in asbamakum ghauran. Coba semua air menjadi kering. Tempat ke bawah semua. Habis ini namanya analogika terbalik. Realitanya ada mata air, kita sedot, masukin ke toren, kita mandi, kita minum. Allahu Akbar. Realitanya berbeda dengan tadi. Ini namanya analogika terbalik. Buat apa dibalik, Ustadz? Supaya kita merasakan dahsyatnya nikmat air. Bapak Ibu di rumah Anda ada listrik. Dari listrik disedotlah air. Masuk ke toren, Anda bisa mandi, bisa masak. Bayangkan 1 bulan tidak ada listrik saja. Bagaimana susahnya? Mau pup, mau pipis, mau mandi, mau nyempel, mau susah. Harus cari air. Di balik keadaan seperti ini, berarti kita harus syukur, ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kapankah seseorang itu menghormati suaminya? Istri, kalau suaminya sudah meninggal, dia ingat kebaikan-kebaikan yang baru. Kapankah kita ingin berbakti sama orang tua ketika orang tua kita sudah wafat?
Kita doain Rabbi firli wali waliday ya Allah. Nangis kita ingat orang tua kita ya Allah. Ya Allah. Jangan nunggu kematian baru Anda berbakti. Jangan nunggu air hilang baru Anda bersyukur tentang air. Maka ada dua sisi. Normal, secara faktual, dibalik faktanya. Walaupun itu kenyataannya tidak demikian. Subhanallah. Oke, kita lihat lagi redaksi-redaksi Al-Quran supaya kita menjadi pemain. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada khalqal insan min tin. Thumma ja'alahu nasruhu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nakhwa fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang begitu dahsyat, betul begitu indah, menciptakan segala sesuatu berupa indah. Manusia diciptakan awalnya dari tanah dan dari Nabi Adam. Kemudian dari tanah ini turun temurun saripati, mani. Ya, saripati kemudian mimmain mahin. Min sulalatin mimmain dari saripati dari air yang hina, mahin, hina. Nggak usah sombong nih saya. Siapa kamu? Anda itu dari air yang hina. Redaksi Quran. Surat Sajadah. Jadi kalau kita perhatikan ya Allah, lanjutkan ayatnya. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Tapi setelah itu kami jadikan Anda sperma tadi air mani itu di dalam rahim ibu kita. Apa yang terjadi? Wa nafakha fihi min ruhi. Allah ngasih ruh, ngasih ruh. Lanjutkan ayatnya. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Allah membuka indera kita. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, tapi sedikit yang bersyukur. Kata-kata sedikit yang bersyukur, ya Allah iya benar. Apakah di antara kita ada yang mengatakan, ya Allah Alhamdulillah aku bisa mendengar. Kita mendengar, ya Allah Alhamdulillah. Bayangkan dari lahir kita tuli, kita tidak punya ilmu, ngomong pun tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Bagaimana mau ngomong, ngomong itu kan nyontek. Bayangkan kalau mata kita tertutup dari lahir, yaitu buta. Betapa banyak orang tidak mensyukuri. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur. Ini Quran. Qalilan ma tashkurun. Quran. Ini ayat yang ke-9. Sedikit sekali. Dia kasih afidah, rasa. Kita cinta sama orang tua kita. Cinta kangen kepada orang tua kita walaupun sudah wafat. Siapa menumbuhkan rasa cinta? Kita cinta pada pasangan hidup kita, pada anak kita. Kita cinta harta juga termasuk cinta. Siapa menumbuhkan cinta? Bahkan kita cinta diri kita, maka kita mandi, kita bersihkan, kita berpakaian yang bagus, kita nyisir. Sekarang kita siapa menumbuhkan rasa itu siapa? Allah dari mana dengan afidah. Tapi ingat redaksi Al-Quran. Qalilan ma tashkurun. Ya Allah, sedikit sekali yang bersyukur. Apakah saya bersyukur ketika Anda nyisir? Ya Allah ini Engkau yang berikan ini. Ya Allah, apakah kita bersyukur? Redaksi Al-Quran. Jangan-jangan kita tidak termasuk. Disitulah ketika kita merasakan. Kita bisa mendengar. Kita ucapkan Alhamdulillah itu namanya jadi pemain. Rasakan betul ketika kita bisa melihat, saya bisa melihat ini. Saya bilang, ih, warna-warni, bunga warna biru, ada warna merah, ada warna pink. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, ya Allah engkau berikan nikmat mata ini, Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Itu Anda pemain. Bukan nah, ngeliat bunga, keren banget, cakep banget. Saatnya kita jalan-jalan ke taman bunga apa Nusantara yang di Cianjur berandai-andai berandai. Kita jalan-jalan ke sana, keren 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 keren. Cakep banget cakep. Udah nggak ada Allahnya. Udah selesai kita naik mobil pulang. Tadi keren nggak keren banget. Siapa yang mencipta bunga? Allah. Siapa yang mengasih warna-warni? Allah. So Allah Allah semua. Tapi tidak jadi pemain. Kenapa? Karena ketika dia melihat sesuatu itu biasa saja. Ini Bapak Ibu, please. Jangan sampai kita itu tidak menjadi pemain. Jadilah pemain. Ya Allah ini semua dari Allah. Sama soal mulk. Qul katakan hemat. Huwallazi ansha'akum. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Wa ja'alakum as-sam'a wal absar wal afidah. Qalilan ma harus diulang lagi. Ini surat Al-Mulk ayat 23.
Allah Akbar. Disebutkan qalilan ma tashkurun berarti sedikit sekali yang bersyukur. Kenapa? Sedikit sekali yang bermain. Berarti main mudah-mudahan saya paham. Ini supaya gampang tadi. Kita bisa mendengar ya Allah sekarang Bapak Ibu kita praktekkan. Bapak Ibu dengar suara saya. Katakan ya Allah Alhamdulillah aku bisa mendengar ya Allah. Itu maksudnya jadi pemain. Sekarang saya lihat ceramah saya, wajah saya dilihat dengan zoom. Ya Allah Alhamdulillah aku bisa melihat ya Allah Alhamdulillah. Itu namanya jadi pemain. Nah sekarang kan ngelihat, mendengar biasa saja. Tapi ketika santai, siapa yang memberikan pendengaran? Allah. Siapa yang memberikan penglihatan? Allah itu namanya tidak jadi pemain. Berapa kedudukannya Vietnam? 2-0. Santai. Berapa? Misalnya dia pemain 2-0. Bah, Masya Allah, kita bisa dua. Rasa, beda rasa. Jadi kalau berzikir, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, itu tidak ada rasanya. Kalau di luar zikir, kalau sholat tidak ada rasanya. Baca Quran tidak ada rasanya. Kenapa? Karena di luar sholat Anda tidak menjadi pemain. Allah Akbar. Tidak ada satupun di sini yang tidak mendengar. Kita semua mendengar. Kita bisa melihat semua. Di depan saya seandainya berada di sini ada gunung. Hijau, ya Allah, ya Rabb, Masya Allah, indah sekali. Gunungnya indah, ingat Allah. Saya bisa melihat, mata saya bisa melihat. Ya Allah, ini dari engkau, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, ya Allah. Itulah jadi pemain. Kita kadang-kadang melihat gunung biasa, keren, keren, keren. Ataupun hanya datar, baru bagus, Masya Allah, bagus banget. Udah, tapi tidak dijiwai. Gunung, pohon-pohon, saat kita jalan kemana lah gitu. Di bapak-bapak ibu datang ke pondok pesantren Milbos gitu kan. Anda akan melihat, Masya Allah, Allahu Akbar, apalagi pas sunrise, pagi hari. Kita berangkat sebelum subuh, subuh, salat subuh di jalan, sampai di sana kita lihat sunrise. Allahu Akbar, indah sekali. Allah Akbar, ya Allah, Alhamdulillah kau menciptakan matahari, kau berikan cahaya. Ya Allah, Alhamdulillah. Itu namanya pemain. Merasakan nikmatnya, dasarnya nikmat Allah. Kita rasakan, kita lihat langsung sampai tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil. Ya Allah, Engkau tumbuhkan ini semua ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah rumput-rumput, Masya Allah. Ada embun, kena cahaya matahari. Allah berindah sekali. Jadi kita kadang-kala kita ngeliat ini biasa aja, cakep banget, cakep, 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 cakep banget, lidahnya. Oke, tambah lagi, Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi nggak ada rasa, gimana? Jadi pemain. Allahu Akbar. Ini kita, tubuh kita begitu dahsyat tangan kita disusun tulang-tulang Allah yang nyusun ini semua. Kita bisa bergerak, padahal ini keras tapi bisa bergerak. Siapa yang menyusun tulang-tulang ini? Allah. La uqasimu biyawmil qiyamah. Wa la uqasimu bin nafsil lawamah. Ahsabal insan alla najma'i idhamah. Bala qadirina ala nusawi banana. Subhanallah. Ini tulang disusun begitu dahsyat, rapi. Ini bisa begini. Allah, bagaimana Anda melupakan Allah? Tangan Anda bisa bergerak seperti ini. Kok bisa orang ini tulang bisa bergerak? Ini gimana siapa menggerakkan ini semua? Ya Allah, ini gerakan tulang Anda, gerakan semua. Apalagi saya ini sekarang HNP saya, Masya Allah. Masya Allah, sakit. Iya. Ya Allah, Engkau berikan nikmat jalan, bisa berdiri, bisa berlari. Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Allah. Nikmati ketika Anda jalan, nikmati, ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah aku bisa bernafas wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, bahwa dilihat tubuh Anda itu begitu dahsyat. Apakah Anda tidak melihatnya? Gitu. Memang selama ini kita nggak ngeliat badan kita, kan bukan itu maksudnya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjadi pemain dalam kehidupan ini. Akhirnya dengar Allah Maha mencipta iya, Allah Maha mengatur iya, Allah Maha mengetahui, Maha mendengar iya, tapi tidak berdoa. Tapi kita ada ketakutan, masalah saya gimana nih? Ya Allah, masalah saya berat nih. Kenapa begini? Ya karena tidak menjadi pemain. Kalau Anda rasakan ya Allah, ini semua Engkau yang ngatur. Ini dari Engkau ya Allah, ini dari Engkau ya Allah. Titik nol kita rasakan titik nol. Masya Allah. Kita sholat akan menitikkan air mata. Bagaimana saat tidak ingat Allah? Anda bernafas, Anda lihat tangan Anda bisa bergerak. Bagaimana Anda bisa menemukan Allah? Yang tadi surah Al-Qiyamah. Subhanallah. Kok bisa? Ya ayuhal insan, hai manusia, ma gharaka birabbikal karim. Kok bisa lupa aku yang maha pemurah? Lihat.
Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Coba lihat tubuh kamu, aku yang mencipta, aku yang menyusun. Jadi ketika kita merasakan, ketika sholat kok bisa lupa Allah, lihat tubuh Anda, kata Allah. Begitu sempurna aku sempurnakan Anda sholat, ya Allah. Bagaimana merasakan. Lihat mata Anda. Kan sholat itu tidak memejamkan mata. Buka matanya. Itu aku yang membuka sehingga Anda bisa melihat. Anda mendengar Allahu Akbar. Anda mendengar suara Anda sendiri. Sami Allah liman hamidah. Ya Allah. Siapa yang membuka indera ini? Kok bisa lupa sholat? Bisa lupa Allah itu gimana ya? Kok lupa Allah? Maka ketika kita depan kita ada makanan, Bapak Ibu, ada makan depan kita ini makanan. Saya tadi pagi dikasih makanan. Redaksi Al-Quran falyanzur insanu ila tuhami. Setiap insan harus melihat. Ini pernah saya bahas. Surat Al-Abasa, surat 80, ayat 24, ayat 25, dan seterusnya. Setiap insan harus ingat makanan. Falyanzur insan ila tuhami. Lihat, rasakan ini dari Allah. Itu jadi pemain. Anna sebab nama. Sebab. Semasyakuknal ardu syakak. Kami turunkan air hujan dari langit begitu dahsyat dan kami belah apa tanah, bumi dibelah, tumbuh biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Coba lihat, lihat, rasakan. Nah kita ngeliat tumbuh-tumbuhan itu melihat biasanya, oh tumbuh-tumbuhan, oh ini udah tumbuh nih, oh ini pohon ini. Fa'ambatna fi habban dan kami tumbuhkan biji-bijian kita makan. Kita makan nasi, kita makan kacang, وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا Allah dan dikasih ainab yaitu anggur dan sayur mayur dan buah zaitun dan buah kurma. Kemarin saya katakan ceramah, bukan ceramah upgrading untuk para guru-guru. Di depan saya ada jeruk, ada anggur. Saya makan ya Allah, alhamdulillah. Makan masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jadi rasakan kita mas ya Allah, alhamdulillah itu pemain. Dia nggak seandainya makan, nggak enak banget nih, anggur ya, anggur mahal nih pasti nih. Anggur nggak ada bijinya, nah, anggur hitam besar-besar, keren banget. Wah mantap. Ditanya, siapa yang mencipta anggur? Allah. Saya menciptakan jeruk? Allah. Seperti ini bagaimana Anda mau dicintai oleh Allah? Al-Quran mengatakan Anda rasakan, lihat. Wa zaitun wa nakhla, ada zaitun. Zaitun amat sangat pahit. Nakhla itu adalah kurma dari tanah yang sama, keluar yang pahit yaitu zaitun, keluar yang satu adalah manis. Wah, disuruh jadi pemain Bapak Ibu. Allah. Ini namanya kesalahan individual vertikal. Dilanjutkan dengan kesalahan sosial horizontal. Kalau kita rasa bersama Allah, maka ketika kita nolong orang, ini karena Engkau ya Allah. Orang memuji kita, ya Allah ini milik Engkau. Maka ketika terima kasih, maaf. Maksudnya gimana? Orang berterima kasih itu kepada Allah bukan kepada saya, maaf. Itu bahasa Arab. Syukron, afwan. Itu bukan hak saya, itu milik Allah. Berani-ani di rumah kita lagi santai, datang orang bawa parcel makanan, buah-buahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah Pak Ahmad ya? Pak taruh di sini Pak ya. Mohon maaf, mohon maaf. Bukan saya namanya Arifin. Pak Ahmad tetangga saya berandai-andai. Maaf, maaf. Maka ketika orang berterima kasih kepada kita, maaf itu milik Allah. Syukron, afwan. Ini semua dari Allah. Ketika Anda sedekah, makasih banyak banget Bu. Masya Allah, ini bukan milik saya, milik Allah. Begitulah yang Allah inginkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun dan apapun yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Jadi ini dikasih. Orang yang merasa bayar adalah orang yang merasa punya. Padahal langit dan bumi serta si milik Allah. Apa iya nunggu kita wafat dulu, si fulan wafat baru kita merasakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun? Enggak lah. Sungguhnya kami milik Allah. Dan kami dalam perjalanan kembali kepada Allah. Tidak menunggu musibah. Anda rasakan ini semua milik Allah. Maka orang yang punya iman yang kuat ketika dia bersedekah, ya Allah ini milik engkau. Oh kamu hebat banget sedekah. Tidak, ini dari Allah, ini bukan milik saya. Allah tahu isi hati seorang. Maka ketika kita disakiti orang, sama tadi kan dipuji. Terima kasih, dikasih orang, tidak apa-apa.
sabar. Dia menyakiti saya karena Allah menguji iman saya. Yang menghadirkan orang sehingga tutur katanya menyakitkan saya itu Allah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basir. Dan kami jadikan sebagian terhadap sebagian yang lain ujian, mampukah Anda bersabar? Jadi ketika kita selalu bersama Allah, jiwa kita akan tenang. Dan ketika kita berbuat baik, proaktif bukan reaktif. Proaktif selalu berbuat baik. Kalau reaktif, orang itu baik, saya berbuat baik. Orang itu jahat, saya nggak mau berbuat baik. Allah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kuliah subuh yang sebentar ini manfaat buat kita semua. Jadilah pemain. Sentuh apapun katakan, Alhamdulillah. Lihat apapun katakan, ya Allah, Alhamdulillah aku bisa melihat. Sebelum belum belum selesai, di balik, Anda tidak bisa melihat. Kemarin para guru, saya suruh tutup matanya. Ada 350 guru, ditutup matanya. Saya suruh, kita beli tools, ya. Bagian logistik, tolong siapkan penutup mata sebanyak audiens 350 tutup. Saya ngomong terus ditutup. Rasakan nikmat yang berlihat. Kita buka 10 lama baru dibuka. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Maka itu cara mendidik dengan pemain yang disebut dengan multiple intelligence. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Eh, Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring apabila kita menjadi pemain. Tidak ada kegundahan karena selalu bersama Allah. Minta kepada Allah. Sesusah apapun masalah kita, mintanya kepada Allah. Tidak ada yang namanya kesulitan karena rasa Allah ada di dalam hati kita. Kita bangun rasa kebersamaan Allah. Jadilah pemain, bukan jadi pendengar saja. Nah, cintai Allah dengan cinta yang sebetulnya, bukan mencintai bola, tadi kan cinta bola ya. Kita balik cintai Allah dengan sebenar-benar cinta. Kalau betul-betul cinta, kita merasakan, Masya Allah, ingin adanya kedekatan. Kedekatan itulah dengan berzikir. Baik, subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,